Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kenikmatan ini semakin menjadikan kita hamba yang bersyukur, dekat dengan Allah. Sisa umur yang masih ada bisa kita maksimalkan untuk menambah kebaikan demi kebaikan, menunggu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat ataupun lambat kita pasti akan kembali kepada Allah. Mari kita perbanyak doa. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, semua kita yang hadir di masjid yang mulia ini, yang mendengar radio Baitur Rahman dan RRI, semuanya mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan melihat bagaimana Islam berbicara tentang kesejahteraan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesejahteraan itu adalah tujuan akhir dari pembangunan di dalam Islam. Pembangunan yang mensejahterakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembangunan yang bisa menciptakan kemandirian dari sisi ekonomi, terpenuhinya kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemampuan kita untuk bisa mengaktualisasi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan aman, dengan nyaman, dan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat kepastian dan ketenangan, kepastian hukum, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan itu tidak kita merasa takut dengan ancaman demi ancaman. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal ini kemudian ketika bicara tentang konsep kesejahteraan, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Quraisy ayat 1 dan 4 itu menunjukkan 3 hal parameter alat ukur bahwa kondisi masyarakat itu sejahtera ataupun tidak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Karena kebiasaannya orang-orang Quraisy, mereka itu melakukan transaksi ataupun bisnis, kebiasaan mereka itu mereka berpergian pada waktu musim dingin dan musim panas. Lalu kemudian Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Allah pemilik rumah Ka'bah. Jadi kesibukan mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka jangan sampai menggeser peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka dari sisi aktivitas ekonomi tetap bisa menyembah Allah secara baik. Yang kedua, allazi at'amahum min ju', yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan kepada mereka sehingga menghilangkan lapar. Artinya apa? Masyarakat itu diberikan akses ke dalam dunia ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau kita bisa beribadah secara baik, lalu kemudian bisa mendapatkan lapangan kerja yang luas, akses ekonomi yang luas, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini parameter masyarakat itu sejahtera. Ibadahnya enak dilakukan, cari rezeki mudah didapatkan. Dan yang ketiga, wa amanahum min khauf. Mereka diamankan, mendapatkan ketenangan dari ketakutan. Artinya, kalau kita ingin melihat sebuah masyarakat itu sejahtera,
mereka bebas berusaha tanpa ada tekanan, tanpa ada ketakutan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini saya coba merumuskan ada 4 indikator utama masyarakat itu bisa dikatakan sejahtera. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sistem kehidupan mereka dibingkai oleh nilai-nilai Islam. Hal ini kemudian bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ayat ini menjadi landasan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Al-Qur'an, menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Allah katakan, barang siapa yang berpaling an zikri, zikri ini nama lain daripada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, mereka itu akan dipenuhi dengan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, nanti di yaumil qiyamah mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan bahwa ketika ajaran Islam itu menjadi panglima dalam kehidupan kita bernegara, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai solusi bagi kehidupan kita. Allah katakan kembali kepada Al-Qur'an, jadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak kehidupan ini yang itu menjadi masalah yang akan diuraikan oleh Allah. Sebenarnya kita bersyukur jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup di Aceh ini, negeri yang diizinkan untuk mengimplementasikan syariat Islam. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin menyatakan ini menjadi hambatan, tapi ini menjadi tantangan kita sebagai seorang muslim di Aceh. Misalnya banyak kritikan yang begitu tajam terhadap implementasi konun syariat Islam bidang lembaga keuangan syariah. Ada yang menyatakan Aceh sudah monopoli dengan lembaga keuangan syariah, tidak ada lembaga keuangan lainnya, sehingga banyak transaksi ekonomi yang tidak bisa dilakukan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya bagi kita sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa riba itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kemudian konun nilai-nilai syariat Islam, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an masuk ke dalam perlembagaan negara, ini ingin sebenarnya menjadi kesempatan kepada kita untuk mengaplikasikan Islam itu dengan lebih baik dan lebih sempurna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita aman sekarang sholat subuh berjamaah, tidak ada gangguan, ini bahagian daripada kenikmatan. Mungkin di tempat yang lain mungkin agak takut orang dengan berbagai ancaman. Di kita hari ini alhamdulillah semua aktivitas beragama ini menjadi sesuatu yang didorong dan didukung oleh banyak orang. Lalu ketika kita masuk ke wilayah ekonomi, dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menjadi parameter yang kedua, bahwa kekuatan ekonomi kita itu tidak memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita hari ini tidak ada lagi lembaga yang berbasis kepada lembaga konvensional. Artinya apa? Kita hari ini bisa mengimplementasikan ekonomi yang diridhai oleh Allah. Toh kemudian, ini yang kemudian saya menjadikan tantangan, ada beberapa kegiatan yang belum bisa didorong. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apa? Kita buktikan bahwa ketika kita bersyariah dalam ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh, pendapatan kita bertambah, akses ekonomi kita semakin mudah. Kalau kemudian hari ini dirasakan ada kendala, ini sebenarnya pemberlakuan konun ekonomi syariah ini itu kan baru 1 sampai 2 tahun. Masih proses. Sedangkan ekonomi konven itu sudah terlalu lama. Nah, karena dorongan keimanan kita untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna dalam bidang ekonomi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kemudian kita putuskan, ya, yang putuskan ini juga adalah pemimpin kita, maka kewajiban kita hari ini untuk
melaksanakan, mengupayakan semaksimal kemampuan. Dan ini PR besar bagi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan. Kalau dulu misalnya ada perbankan konven, seseorang itu bisa melakukan akses kegiatan ekonomi, lalu kemudian diganti dengan lembaga keuangan syariah, lalu mapet, terhambat, maka ini kewajiban lembaga keuangan syariah untuk mengurai masalah ini secepat mungkin, sehingga tidak disalahkan syariah. Kalau dulu dikatakan, waduh, ekonomi Aceh terpuruk, termiskin di Sumatera, lalu masuk syariat, orang juga mengatakan, nah gara-gara syariat ekonomi kita terpuruk. Padahal sebelum diberlakukan konun ini, kita juga terpuruk, investor juga enggak masuk ke Aceh. Cuman hari ini orang akan sangat mudah mengatakan, tuh lihat, gara-gara konun LKS, ya ekonomi tidak berjalan, masyarakat semakin miskin. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang muslim. Bagaimana menghadirkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan masyarakat, lalu kemudian kita bisa sejahtera. Dan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat suci Al-Qur'an. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi concern kita sebenarnya, bagaimana kemudian keimanan kita ini bisa kita buktikan bahwa dengan beriman, dengan kembali kepada Al-Qur'an, kehidupan kita sejahtera. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, misalnya terkait dengan masalah ekonomi, distribusi kekayaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Ma afa Allah ala rasuli min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pembahagian harta harta yang didapat dalam harta rampasan perang yang didapat tidak perlu terjadi peperangan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagihkan, membagikan harta ini. Pertama untuk Allah, kedua untuk Rasul, kemudian kepada anak-anak yatim, kemudian kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang melakukan dalam perjalanan. Apa kata Allah? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa mendapatkan indeks rasio Gini. Kekayaan Indonesia yang jumlahnya penduduknya 1% itu bisa menguasai 49% aset kekayaan negara kita. 1% penduduk, sebahagian orang 1%, itu menguasai hampir 49% kekayaan aset Indonesia. Sedangkan 99% itu berbagi-bagi di antara sisanya, sekitar 51% lainnya. Artinya ada jumlah besar penduduk berebut di angka 51%, tapi ada 1% menguasai 49%. Itu tidak adil. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin berbicara skop yang lebih kecil. Contoh, apabila sebuah kampung, hari ini alhamdulillah kampung-kampung yang ada di Indonesia ini sudah mendapatkan dana ADG, ya, dana dari pemerintah, dana Gampung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dana Gampung ini bisa mensejahterakan Gampung tersebut? Berarti kita akan bicara sumber pendapatan Gampung. Apakah dana Gampung ini hanya untuk infrastruktur, ataupun kemudian digunakan untuk membangun ekonomi masyarakat setempat? Kalau kemudian Pak Kesi, ya, kepala desa, bisa mengelola uang yang dititipkan ke Gampung ini secara baik dengan menghadirkan beberapa sumber dana lainnya. Saya kasih ilustrasi, misalnya di satu Gampung ada nggak Baitul Mal Gampung? Ada. Di dalam konon ini yang alhamdulillah di Aceh, dengan kehadiran syariat Islam, ya, peraturan-peraturan yang ada di dalam Al-Quran itu kemudian dijadikan bahagian daripada peraturan daerah atau disebut dengan konon. Dikatakan jemaah yang dimuliakan oleh Allah di dalam konon Baitul Mal bahwa
Gampung itu bisa mendirikan Baitul Mal Gampung untuk mengelola aset zakat dan wakaf yang ada di gampung tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Jika satu gampung itu ada Baitul Mal, ada kepalanya, ketua Baitul Mal Gampung, maka dia kemudian bisa mengelola aset zakat yang ada di gampung tersebut. Misalnya, di daerah itu ada zakat pertanian, masuk ke Baitul Mal Gampung. Tidak perlu masuk ke Baitul Mal Banda Aceh ataupun provinsi. Lalu ada nggak aset wakaf di sana? Ada. Kenapa kemudian tidak dikembangkan untuk pembangunan dan pendidikan ekonomi yang ada di kampung tersebut? Saya kasih contoh misalnya, berapa banyak anak-anak fakir miskin dan anak yatim di kampung? Kita punya data ataupun tidak? Kalau kita punya data, lalu berfikirlah untuk menjadikan kampung itu punya SDM yang baik. Contoh, anak-anak ini kita sekolahkan di pesantren ataupun di sekolah-sekolah unggul. Berapa butuh dananya? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau di kampung itu banyak ruko, banyak toko, banyak orang yang berusaha, maka kemudian kampung melakukan pendekatan supaya zakat yang mereka kumpulkan dari usaha mereka disalurkan di kampung tersebut. Tapi kita tunjukkan ini programnya. Kami punya anak yatim sekian, kami mempersiapkan 5 orang menjadi hafiz Al-Quran yang dia akan menjadi imam 10 tahun yang akan datang di masjid ini. Kami butuh guru-guru agama yang insya Allah anak kampung kita sekolahkan sampai ke Mesir ataupun ke dayah-dayah. Lalu mereka pulang mengajarkan masyarakat di sini. Dananya dari mana? Kami minta setiap orang yang ada dan berusaha di kampung ini memberikan subsidi pendidikan beasiswa per bulan. Ada aset wakaf, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam pergub yang baru saja dibuat, turunan dari Qanun Baitul Mal, itu pergub mengatakan apabila kita punya aset wakaf, kita bisa meminta kepada Baitul Mal untuk memberikan uang infak dalam rangka mengembangkan aset wakaf ini menjadi produktif. Misalnya di kampung tersebut ada tanah. Tanah itu cocok dibangunkan ruko atau rumah sewa. Kita tidak punya dana untuk bangun, nggak mungkin dana zakat kita pakai untuk membangun bangunan rumah. Apa yang bisa kita lakukan jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama crowdfunding. Kita kumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk infak, bangun itu rumah, lalu rumah itu disewakan, harga sewanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan kampung. Wakaf penggunaan hartanya lebih mudah, lebih fleksibel dibandingkan harta zakat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun itu tidak memungkinkan kita kumpulkan karena uangnya mungkin terlalu kecil, jumlahnya pun sulit untuk kita kumpulkan dalam jumlah yang besar, maka buat proposal kerjasama dengan Baitul Mal Provinsi, minta dana infak untuk diinvestasikan pada aset wakaf. Bangun ruko 5 lantai, lalu sewakan. Sewanya tinggal dibuat bagi hasil. Sebahagian untuk Baitul Mal misalnya, sebahagian masuk ke kas kampung. Setelah 20 tahun, maka aset itu menjadi aset kampung yang keuntungannya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yatim, fakir miskin dan mensejahterakan masyarakat kampung. Jangan sampailah untuk kegiatan masjid kita menunggu uang di samping jalan. Untuk memakmurkan masjid kita meminta-minta padahal itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya pemimpin-pemimpin di kampung berpikir dengan cara yang lebih strategis. Ada dana ADG yang masuk ke dalam kampung, kemudian ada sumber dana-dana lainnya, ada zakat, ada infak. Kalau ini dikelola secara baik, maka ekonomi di tingkat kampung akan bergerak. Saya sangat yakin orang Aceh itu sangat dermawan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menghadirkan kepercayaan kepada masyarakat, maka gelontoran uang untuk membangun SDM yang menggerakkan aktivitas keagamaan itu akan sangat mudah kita lakukan. Yang jadi problem adalah masalah trust, kepercayaan. Oleh karena itu, menjadi mukmin adalah mereka yang bisa dipercaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, indikator yang terakhir, indikator yang pertama tadi adalah hidup dalam bingkai sistem Islam. Kemudian yang kedua, terbangunnya kekuatan ekonomi.
Yang ketiga, adanya distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adanya keamanan dan ketertiban sosial. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iman itu mendorong kita menjadi orang yang amanah. Kalau orang itu sudah amanah, jumlahnya semakin banyak, maka akan tercipta yang namanya al-amnu, keamanan dan kedamaian. Sepatutnya orang beriman adalah mereka yang memberikan keamanan dan kedamaian bagi orang lain, bukan kemudian menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kesejahteraan kita raih kalau kita merasa dalam ketakutan. Tidak mungkin ketenangan kita raih kalau kita tidak aman dalam berusaha. Sedang berusaha karena pajaknya, karena pajaknya, karena ancamannya, karena ancamannya. Investasi tidak akan pernah masuk ke Aceh kalau pemerintah tidak bisa menggaransi bahwa ketika mereka berusaha di Aceh, orang-orang luar datang ke Aceh, kalau tidak ada garansi keamanan, maka mereka tidak akan mampu untuk berusaha. Ketika aman, mereka berusaha membuka sektor pekerjaan. Ketika pekerjaan terbuka, income bertambah, maka daya beli juga bertambah, putaran ekonomi akan semakin baik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kesejahteraan di dalam Islam itu diukur ya dengan 4 parameter ini secara sederhana, bahwa kesejahteraan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah untuk kehidupan setelah kematian, bahwa kesejahteraan itu membuat kita bahagia ketika kita hidup di dunia, dan kita merasa aman dalam melakukan berbagai aktivitas ibadah pun bisa kita lakukan secara baik. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan kita terhadap sistem Islam sebagai sebuah sistem kehidupan menjadikan kita semakin yakin untuk membuktikan bahwa Islam itu solusi. Islam itu bukan hambatan. Kalau hari ini dianggap menghambat karena kita belum bergerak secara baik, belum bergerak secara bersama, melakukan kolaborasi, melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Islam itu bukan tanggung jawab pemimpin, bukan tanggung jawab masyarakat, tapi tanggung jawab setiap mereka yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kewajiban kita semua menjadikan Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia, sampai hewan pun berbahagia dengan penegakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita berbahagia dan berbangga dan bersyukur kepada Allah karena kita dipilih sebagai orang-orang yang terbaik yang bisa berada dalam agama yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.